Pernah kepikiran nggak gimana sih perusahaan-perusahaan besar itu bikin keputusan finansial yang kelihatannya pinter banget? Nah, rahasianya itu ada di satu hal. Mereka ngerti banget bahasa biaya. Yuk, hari ini kita coba bongkar bareng-bareng bahasa rahasia ini. Pertanyaan simpel ini, itu adalah jantungnya akuntansi manajerial. Dan, kalau salah jawab, ini bukan cuma rugi sedikit loh, ini bisa jadi bencana buat bisnis manapun. Karena, yaitu tadi, memahami perilaku biaya itu ibarat fondasi rumah. Semua keputusan penting di atasnya mulai dari bikin anggaran, ngerencanain strategi, sampai mutusin produk mana yang harus lanjut atau di-stop, semuanya bergantung pada seberapa kokoh fondasi ini. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama dua jenis biaya yang paling dasar. Habis itu, kita naik level, lihat biaya-biaya yang lebih kompleks. Dan terakhir, kita bakal belajar jadi detektif buat membedah biaya campuran. Siap? Yuk, langsung mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Kenalan sama dua aktor utama dalam drama perbiayaan ini. Ada yang namanya biaya tetap dan ada biaya variabel. Coba bayangin biaya variabel itu kayak belanja bahan baku buat bikin kue. Semakin banyak kue yang Anda buat, ya total biaya terigu, gula, telurnya pasti makin besar kan? Tapi harga per kilo terigunya ya tetap sama. Nah, itu dia biaya variabel. Nah, kalau biaya tetap, ini kebalikannya. Pikirin aja kayak biaya sewa kos atau apartemen bulanan. Mau Anda tinggal di situ tiap hari atau cuma weekend doang, total bayarnya kan tetap segitu-gitu aja. Tapi, kalau dihitung biaya per hari, makin sering Anda di sana, makin murah kan jatuhnya per hari? Nah, tabel ini nunjukin inti perbedaannya. Lihat deh, waktu aktivitas naik, total biaya variabel ikut naik. Tapi total biaya tetap, cuek aja, tetap sama. Sebaliknya, lihat kolom biaya per unit. Justru biaya variabel yang tetap, dan biaya tetap yang malah turun. Konsep kebalikan inilah yang penting banget buat dipegang. Tapi jangan salah, biaya tetap itu ada dua macam juga. Ada yang namanya diskresioner. Ini yang gampang diubah-ubah. Misalnya budget iklan bulan ini mau dikurangi, bisa. Tapi ada juga yang namanya terikat atau committed. Nah, ini yang susah diubah karena terikat kontrak jangka panjang. Contohnya ya sewa pabrik untuk 5 tahun ke depan. Oke, sejauh ini kelihatannya gampang ya. Ada kotak biaya tetap, ada kotak biaya variabel. Tapi di dunia nyata nggak serapi itu. Sekarang kita masuk ke level selanjutnya, ke area abu-abu di mana biaya itu nggak selalu pas masuk ke salah satu kotak. Pernah lihat grafik yang datar, terus tiba-tiba jelek, naik? Nah, itu dia yang namanya biaya bertahap. Dia itu kayak biaya tetap, tapi cuma untuk rentang aktivitas tertentu. Begitu batasnya dilewati, biayanya langsung loncat ke level tetap yang baru. Contoh paling gampangnya ya sewa gudang. Misal, satu gudang cukup buat produksi sampai 500 unit, biayanya 5 juta sebulan, flat. Tapi, begitu produksi unit ke 501, wah nggak muat, harus sewa gudang kedua. Total biaya langsung loncat jadi 10 juta. Nah, makanya disebut biaya tangga atau bertahap, karena naiknya kayak anak tangga. Selanjutnya, ada yang namanya biaya campuran. Sesuai namanya, ini adalah anak hibrid dari biaya tetap dan variabel. Ada unsur tetapnya, ada unsur variabelnya. Contoh paling umum, tagihan telepon pasca bayar atau listrik. Ada biaya abonemen bulanan yang tetap, plus biaya tambahan tergantung pemakaian kita. Nah, untuk membedah si biaya campuran ini, kita pakai rumus simpel. Y sama dengan A ditambah BX. Tenang, ini gampang kok. Y itu total biayanya, angka yang tertera di tagihan. Nah, A ini adalah komponen biaya tetapnya. Kalau di contoh tagihan listrik tadi, A itu ya biaya abonemen bulanannya yang nggak berubah. Lalu, B itu adalah biaya variabel per unitnya, misalnya tarif per kWh listrik. Dan X adalah tingkat aktivitasnya, atau berapa banyak kWh yang kita pakai. Jadi, total biaya, Y, adalah biaya tetap A ditambah biaya variabel per unit B dikali jumlah pemakaian X. Gampang kan? Oke, rumusnya kelihatannya jelas. Tapi di dunia nyata, seringkali kita cuma dikasih data total biayanya aja, yaitu si Y. Pertanyaan besarnya buat para manajer, gimana caranya kita bermain detektif dan mencari tahu dari total biaya ini, berapa sih yang sebetulnya biaya tetap dan berapa yang variabel? Nah, untungnya kita nggak perlu nebak-nebak. Akuntansi manajerial sudah nyiapin semacam toolkit detektif buat kita. Isinya ada beberapa metode buat memisahkan biaya campuran ini. Yuk kita intip ada apa aja di dalamnya. Di dalam toolkit itu ada beberapa alat. Ada metode tinggi rendah, ini ibarat kunci Inggris. Cepat, simple buat kerjaan kasar. Ada metode scatter plot, ini buat kita melihat polanya di grafik.
Terus ada analisis regresi. Ini alat paling canggih dan akurat. Dan terakhir, yang paling sering dipakai, intuisi atau penilaian manajer. Kita bahas yang paling simpel dulu ya, metode tinggi rendah. Kenapa namanya gitu? Ya, karena metode ini cuma peduli sama dua data doang. Data di titik aktivitas paling tinggi dan data di titik aktivitas paling rendah. Data-data di tengahnya diabaikan dulu. Tujuannya buat dapat estimasi cepat. Prosesnya cuma 2 langkah kok. Langkah pertama, kita hitung dulu biaya variabel per unitnya, si B tadi. Caranya? Kita lihat selisih biaya antara titik tertinggi dan terendah, lalu dibagi selisih aktivitasnya. Begitu B ketemu, langkah kedua jadi gampang. Tinggal masukin angkanya ke salah satu titik buat nemuin si biaya tetap A. Tabel ini merangkum semuanya. Intinya, ini soal trade-off. Metode tinggi rendah itu cepat dan gampang, tapi resikonya tinggi kalau ada data yang aneh, bisa-bisa hasilnya meleset jauh. Di sisi lain, regresi kuadrat terkecil itu juaranya akurasi, tapi ya itu, lebih rumit. Jadi nggak ada satu metode yang paling benar, semuanya tergantung situasi. Tapi, tahu nggak, walaupun ada semua metode canggih ini, di lapangan metode yang paling sering dipakai itu ternyata penilaian manajerial, ya, intuisi dan pengalaman manajer. Kenapa? Karena praktis. Tapi ya itu, kelemahannya jelas, sangat subjektif dan bergantung pada keahlian orangnya. Jadi tujuan akhirnya adalah ini. Kita harus tahu ada berbagai macam alat di dalam kotak perkakas kita. Dengan begitu, kita bisa milih alat yang paling pas. Butuh estimasi cepat buat rapat 10 menit lagi, pakai tinggi rendah. Butuh angka buat presentasi ke investor? Nah, mungkin lebih baik pakai regresi. Pilih yang tepat guna. Nah, sekarang kita jadi tahu kan kalau biaya itu nggak bisa dipukul rata. Ada perilakunya masing-masing. Dengan ngertiin ini aja, cara kita melihat anggaran dan membuat keputusan bisa berubah total, jadi jauh lebih cerdas. Jadi, pertanyaannya buat Anda sekarang. Setelah ini, kira-kira biaya apa nih, baik di kerjaan atau bahkan di pengeluaran pribadi, yang pengen Anda coba bedah perilakunya?